Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Tono dan Sugeng adalah dua penjaga malam yang bertugas di sebuah sekolah tua yang terkenal angker. Awalnya, mereka menganggap cerita hantu yang beredar di kalangan siswa dan guru hanyalah mitos belaka. Namun, setelah beberapa malam bekerja, mereka mulai mengalami kejadian-kejadian mengerikan. Suara langkah kaki di lorong kosong, suara lonceng yang berbunyi sendiri, dan bayangan hitam yang selalu muncul di CCTV. Makin lama, teror semakin nyata. Mereka melihat sosok wanita berbaju putih di ruang guru, suara anak-anak tertawa di kelas kosong, dan pintu yang terbuka sendiri meskipun sudah dikunci rapat. Hingga akhirnya, pada suatu malam, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dan mereka memutuskan untuk resign, karena mereka tahu jika mereka bertahan lebih lama, mereka mungkin tidak akan keluar dari sekolah itu dalam keadaan hidup. Kisah mereka bermula dari sini. Kerja enak ini, geng. Cuma duduk, ronda, minum kopi, dapat gaji. Tono terkekeh sambil menyalakan rokoknya. Di sampingnya, Sugeng hanya mengangguk, menguap lebar. Malam itu, udara terasa dingin. Angin berembus pelan melewati pepohonan di halaman sekolah. Mereka berdua baru saja resmi bekerja sebagai penjaga malam di SMP Negeri 22, sekolah tua yang sudah berdiri sejak zaman kolonial. Dari luar, sekolah ini terlihat biasa saja. Namun, begitu mereka mulai bekerja, banyak yang memperingatkan mereka. Jangan pernah sendirian di lorong lantai 2. Kalau dengar suara anak kecil, jangan ditanggapi. Jangan sekali-kali lihat ke cermin di toilet lama. Tono hanya tertawa saat mendengar cerita itu. Halah, yang begituan MAH buat nakut-nakutin orang penakut aja, katanya santai. Sugeng, meskipun sedikit lebih waspada, tetap berusaha berpikir logis. Biasalah, sekolah tua, banyak tikus, angin masuk, bunyi-bunyi sendiri. Namun, mereka belum tahu bahwa malam ini, mereka akan melihat sendiri sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Tono dan Sugeng duduk di pos jaga, yang terletak dekat gerbang utama sekolah. Mereka mendapat jadwal kerja dari pukul 10 malam hingga 5 pagi, memastikan tidak ada orang luar masuk dan memastikan semua ruangan tetap aman. Malam pertama berjalan lancar. Sesekali, mereka berjalan berkeliling untuk memastikan semua gerbang terkunci. Lorong-lorong sekolah terlihat sepi, hanya diterangi cahaya redup dari lampu-lampu tua yang berkedip-kedip. Sesekali, terdengar bunyi-bunyi kecil. Ceklek, ceklek. Seperti suara pintu terbuka sedikit, lalu tertutup lagi, atau suara benda jatuh di dalam kelas kosong. Namun, Tono hanya tertawa. Ah, tikus ini. Banyak banget kayaknya di sekolah tua begini. Sugeng mengangguk. Meskipun sesekali ia merasa ada sesuatu yang aneh. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Dan ada perasaan seperti sedang diawasi dari dalam gelapnya lorong sekolah. Pukul 2 dini hari. Sugeng dan Tono sedang duduk santai di pos jaga, menikmati kopi hitam yang mulai dingin. Hingga tiba-tiba, tap tap tap. Suara langkah kaki terdengar dari dalam gedung sekolah. Mereka berdua saling pandang. Siapa itu? Gumam Sugeng. Tono berdiri, mengangkat senter. Mungkin ada siswa atau orang luar masuk. Kita cek. Mereka berjalan perlahan ke arah suara, memasuki koridor utama sekolah. Namun, begitu mereka sampai di dalam koridor kosong, suara langkah kaki masih terdengar. Namun, kali ini berasal dari lantai 2. Ada yang naik ke atas, bisik Sugeng. Tono mengangguk. Mereka mulai menaiki tangga dengan hati-hati. Koridor lantai 2 lebih gelap daripada lantai bawah. Suara langkah kaki itu terdengar semakin dekat. Namun, saat mereka tiba di ujung lorong, tidak ada siapa-siapa. Hanya ruangan kelas yang kosong, dengan bangku dan papan tulis yang sudah berdebu. Namun, Sugeng melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Jejak kaki basah di lantai kayu.
Seolah-olah seseorang baru saja berjalan di sana. "Tono, lihat ini," bisik Sugeng. Tono menyorotkan senter ke lantai. Jejak kaki itu berhenti tepat di depan mereka. Namun tidak ada siapapun di sana. Mereka langsung berlari turun, kembali ke pos jaga. Malam pertama mereka baru saja berubah menjadi mimpi buruk. Sugeng dan Tono masih mencoba menenangkan diri. Setelah kejadian tadi, suara langkah kaki tanpa wujud dan jejak kaki basah yang muncul begitu saja, mereka kembali ke pos jaga dengan pikiran yang kalut. "Ini cuma akal-akalan kita aja, geng," kata Tono, mencoba meyakinkan diri. Namun, Sugeng tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang terus menghantuinya. Ia merasakan sesuatu yang tidak beres. Dan malam itu, perasaan itu terbukti benar. Pukul 2.30 dini hari, Sugeng duduk di depan monitor CCTV, mengawasi setiap sudut sekolah. Tono, yang masih gelisah, memilih duduk di bangku panjang sambil merokok. "Kalau ada maling atau anak-anak iseng, harusnya kelihatan di CCTV, ya?" kata Sugeng. Ia memeriksa setiap layar satu persatu. Layar 1, gerbang utama, kosong. Layar 2, koridor lantai bawah, sepi. Layar 3, ruang kelas lantai 2, tidak ada apa-apa. Namun, saat Sugeng memeriksa monitor yang menampilkan ruang guru, jantungnya hampir berhenti. Di layar, tepat di depan ruang guru, ada bayangan hitam berdiri diam. Bayangan itu tidak bergerak, tidak memiliki wajah. Hanya sesosok hitam pekat yang berdiri tegak, menghadap ke arah CCTV. Sugeng menahan napas, matanya tak berkedip. "Tono, lihat ini." Tono mendekat, mengerutkan dahi. "Apa itu?" "Aku gak tahu, kayak ada orang, tapi bentuknya gak jelas." Mereka saling pandang, lalu Tono dengan cepat meraih senter. "Kita cek ke sana." Sugeng enggan, tetapi ia tidak mungkin membiarkan Tono pergi sendiri. Mereka pun berjalan menuju ruang guru. Namun, saat mereka tiba di sana, koridor kosong. Tidak ada siapa-siapa. Mereka melihat ke monitor CCTV lagi dari ponsel mereka. Di layar bayangan itu masih ada, tepat di tempat mereka berdiri. Namun, mereka tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang. Mereka kembali ke pos jaga dengan perasaan tidak nyaman. Namun, sebelum mereka sempat duduk, krek! Salah satu pintu kelas terbuka perlahan. Tono langsung menoleh ke arah suara itu. "Pintunya kebuka sendiri," gumam Sugeng. Mereka saling berpandangan. Tono ingat betul, semua pintu kelas sudah ia kunci sebelumnya. Namun, sekarang, pintu kelas 8A terbuka lebar. Seolah-olah ada seseorang yang baru saja keluar dari sana. Tono langsung berjalan mendekati kelas itu. "Tono, jangan. Biarkan aja," bisik Sugeng. Namun, Tono tetap maju. Saat ia sampai di depan pintu, ia menyorotkan senter ke dalam ruangan. Bangku-bangku tersusun rapi. Papan tulis masih ada coretan kapur dari pelajaran siang tadi. Namun, di tengah-tengah kelas, ada sebuah bangku yang menghadap ke belakang. Seolah-olah seseorang baru saja duduk di sana, lalu pergi. Dan yang lebih aneh lagi, di papan tulis, tertulis sesuatu dengan kapur putih. Tulisannya seperti baru dibuat. "Kami masih di sini." Tono merinding hebat. Ia langsung mundur dan menutup pintu kelas rapat-rapat. "Kita balik ke pos jaga sekarang." Sugeng tidak banyak bicara. Mereka berdua langsung berjalan cepat kembali ke pos. Namun, begitu mereka tiba di dalam, salah satu kursi di ruangan itu bergerak sendiri. Duk! Kursi kayu itu tergeser beberapa sentimeter. Seolah ada seseorang yang baru saja bangkit dari duduknya. Sugeng sudah hampir berteriak, tetapi Tono langsung menarik lengannya. "Jangan teriak, jangan panik." Keduanya berdiri diam, memandang kursi itu tanpa berkedip. Udara di dalam ruangan terasa semakin dingin. Sugeng bisa merasakan ada sesuatu yang mengawasi mereka. Namun, mereka tidak bisa melihatnya, hanya merasakannya. Seolah-olah makhluk itu berdiri tepat di belakang mereka. Malam itu,
Mereka tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali mereka mencoba memejamkan mata, ada suara berbisik di luar jendela pos jaga. Setiap kali mereka mengabaikannya, ada suara langkah kaki berputar-putar di sekitar bangunan sekolah. Pukul 5 pagi, ketika matahari mulai muncul, semua suara itu berhenti. Sekolah kembali sunyi. Namun mereka tahu, teror baru saja dimulai. Malam itu terasa lebih mencekam dibanding malam-malam sebelumnya. Sugeng duduk di kursi kayu, menatap kosong ke layar CCTV di pos jaga. Tono, di sisi lain, berusaha bersikap santai meskipun pikirannya masih dihantui kejadian semalam. Bayangan hitam di CCTV, pintu kelas yang terbuka sendiri, dan kursi yang bergerak tanpa sebab. Ia menguap dan mencoba bercanda. Besok kalau masih begini, kita minta tambahan gaji aja, geng. Sugeng tidak menanggapi. Ia merasa semakin tidak nyaman. Seolah-olah sesuatu sedang mengawasi mereka dari dalam kegelapan sekolah. Dan ketika jam menunjukkan pukul 2.45 dini hari, suara langkah kaki terdengar lagi di lorong. Tap, tap, tap. Langkah kaki itu jelas. Lebih keras dibanding malam sebelumnya. Bukan suara tikus. Bukan suara angin. Seperti seseorang yang sedang berjalan dengan perlahan. Sugeng langsung menatap layar CCTV. Tono, lihat ini. Di layar, kamera yang mengarah ke lorong depan ruang kepala sekolah menunjukkan sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka meremang. Seorang wanita berbaju putih berdiri diam di sana. Sosok itu tidak bergerak. Rambutnya panjang, tergerai menutupi sebagian wajahnya. Gaun putihnya terlihat kumal, menjuntai sampai ke lantai. Ia berdiri di depan ruang kepala sekolah, menghadap pintu, tanpa bergerak sedikit pun. Astagfirullah. Gumam Sugeng. Suaranya bergetar. Tono menelan ludah. Ia mencoba berpikir rasional. Mungkin ada orang masuk sekolah ini. Geng, kita cek. Gila kamu, Ton? Lihat itu. Itu bukan orang biasa. Namun, Tono tidak mau langsung percaya bahwa itu makhluk halus. Ia meraih senter dan mulai berjalan keluar dari pos jaga. Sugeng tidak punya pilihan lain selain mengikutinya. Lorong sekolah terasa lebih dingin dari biasanya. Setiap langkah yang mereka ambil terdengar bergema. Suara langkah kaki mereka bercampur dengan suara sesuatu yang lain. Tap, tap, tap. Namun, suara itu bukan berasal dari mereka. Seseorang atau sesuatu masih berjalan di dalam lorong. Ketika mereka akhirnya tiba di depan ruang kepala sekolah, wanita itu masih ada di sana. Masih berdiri diam dengan kepala tertunduk. Tono mengangkat senter dan menyorot ke arah sosok itu. "Permisi, siapa di sana?" tanyanya, mencoba terdengar berani. Tidak ada jawaban. Wanita itu tidak bergerak, tidak merespons, tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Hanya berdiri diam. Sugeng ingin berlari, tapi Tono memutuskan untuk melangkah lebih dekat. Saat mereka tinggal beberapa meter dari sosok itu, wanita itu tiba-tiba berhenti menunduk. Dan perlahan, ia mulai menoleh ke arah mereka. Sugeng ingin berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Tono berhenti di tempat, tubuhnya kaku. Saat wanita itu menoleh, mereka bisa melihat wajahnya dengan lebih jelas. Matanya kosong, hitam pekat, wajahnya pucat, hampir transparan. Mulutnya sedikit terbuka, tetapi tidak ada suara yang keluar. Dan dalam sekejap, wanita itu menghilang begitu saja, seperti kabut yang tersapu angin. Tono dan Sugeng berlari sekencang mungkin kembali ke pos jaga. Pintu pos mereka tutup rapat, napas tersengal-sengal. Keduanya tidak berbicara untuk beberapa saat. Hanya suara napas berat mereka yang memenuhi ruangan. Setelah beberapa menit, Sugeng akhirnya membuka mulut. "Aku gak mau kerja di sini lebih lama lagi, Ton." Tono masih diam. Untuk pertama kalinya, ia mulai merasa bahwa mereka mungkin telah melakukan kesalahan besar dengan mengambil pekerjaan ini. Setelah kejadian malam sebelumnya, wanita berbaju putih yang menghilang begitu saja di depan ruang kepala sekolah, Tono dan Sugeng mulai kehilangan keberanian mereka.
Mereka tidak lagi menertawakan cerita hantu yang dulu mereka anggap omong kosong. Namun, mereka juga tidak bisa begitu saja berhenti. Mereka masih butuh pekerjaan ini. Jadi, meskipun dengan perasaan berat, mereka tetap menjalankan tugas mereka. Namun, di malam keempat ini, sekolah kembali menunjukkan bahwa mereka tidak diterima di sini. Pukul 2.15 dini hari. Suasana sekolah terasa lebih mencekam dari biasanya. Angin malam bertiup pelan, membuat daun-daun bergesekan di luar jendela kelas. Tono sedang duduk di pos jaga, sementara Sugeng memeriksa CCTV seperti biasa. Namun tiba-tiba, suara tawa anak-anak terdengar dari lantai 2. Hihihi. Tono dan Sugeng langsung saling pandang. Anak-anak, bisik Sugeng. Mana ada anak sekolah jam segini? Namun, suara itu terdengar semakin jelas. Tertawa kecil, seperti sekelompok anak sedang bermain di dalam kelas. Dan kemudian, terdengar suara kursi bergeser. Suara kapur menulis di papan tulis. Seolah-olah ada kelas yang sedang berlangsung di atas. Namun, mereka tahu betul bahwa tidak ada siapa-siapa di sana. Kita cek ke atas, kata Tono, meskipun suaranya tidak sekuat biasanya. Sugeng ingin menolak, tetapi ia juga tidak mau membiarkan Tono pergi sendiri. Mereka pun naik ke lantai 2, senter di tangan, langkah mereka berhati-hati. Suara tawa tadi semakin samar, tetapi perasaan tidak nyaman semakin kuat. Begitu mereka sampai di lorong lantai 2, suara itu benar-benar hilang. Namun, pintu kelas 8B sedikit terbuka, persis seperti sedang ada seseorang di dalam. Mereka menyorotkan senter ke dalam kelas. Kelas itu kosong. Namun, suasana di dalam terasa berbeda. Tidak seperti ruangan lain yang dingin dan lembab. Kelas ini terasa hangat, seolah-olah baru saja digunakan. Dan yang lebih aneh lagi, di papan tulis, ada jejak tangan kecil yang samar. Seperti ada anak-anak yang baru saja bermain di sana. Sugeng mulai berkeringat dingin. Kita keluar aja, Ton, bisiknya. Namun sebelum mereka sempat bergerak, mereka mendengar suara di telinga mereka. Bisikan pelan, jangan ganggu kami. Tono dan Sugeng langsung merinding hebat. Suara itu terdengar begitu dekat. Seolah-olah ada seseorang yang berdiri tepat di belakang mereka. Beruak. Tiba-tiba, pintu kelas tertutup sendiri dengan keras. Mereka langsung berlari sekencang mungkin keluar dari kelas, menuruni tangga, dan kembali ke pos jaga. Mereka tidak berani menoleh ke belakang. Begitu sampai di pos, mereka langsung mengunci pintu dan menyalakan semua lampu. Napas mereka tersengal, tubuh gemetar. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Namun, mereka tahu satu hal, sekolah ini tidak pernah sepi. Pukul 3 dini hari. Suasana sekolah terasa lebih sunyi dari biasanya. Setelah kejadian di kelas tadi, suara tawa anak-anak yang tak terlihat, bisikan di telinga mereka, dan pintu yang menutup sendiri, Tono dan Sugeng mulai benar-benar kehabisan keberanian. Mereka tetap bertahan di pos jaga, tidak ingin berkeliling lagi. Sugeng sudah memutuskan, ini akan menjadi malam terakhirnya bekerja di sini. Namun, baru saja mereka mulai merasa sedikit tenang. Gong, gong, gong. Lonceng sekolah tiba-tiba berdentang keras, menggema ke seluruh area. Tono dan Sugeng langsung terlonjak dari kursi mereka. Mereka saling berpandangan, ketakutan mulai merayapi wajah mereka. Siapa yang bunyikan lonceng jam segini? Suara Sugeng bergetar. Lonceng itu terletak di menara sekolah, di bagian tengah gedung utama. Tidak mungkin ada orang yang iseng membunyikannya pada jam segini. Dan lagi, lonceng itu hanya bisa berbunyi jika ada yang menarik talinya. Lonceng masih terus berdentang. Gong, gong, gong. Seolah ada seseorang yang sengaja membunyikannya berulang kali. Tono menyalakan senter dan menarik napas dalam. Kita harus cek ke ruang lonceng. Sugeng langsung menatapnya dengan wajah tak percaya. Gila kamu, Ton? Udah jelas ini bukan kerjaan manusia. Namun, Tono tidak menjawab.
Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanya kerjaan anak-anak iseng. Mereka harus tahu apa yang terjadi. Dengan langkah berat, Sugeng akhirnya mengikuti Tono menuju menara lonceng. Semakin dekat mereka ke gedung utama, suara lonceng semakin keras. Dan begitu mereka tiba di depan tangga menuju ruang lonceng, suara itu tiba-tiba berhenti. Hening! Mereka berdiri di depan tangga kayu yang mengarah ke ruang lonceng. Suasana di sekitarnya mencekam. Udara malam yang dingin kini terasa lebih menusuk. Seperti ada sesuatu yang menunggu mereka di atas. Tono mengambil langkah pertama, diikuti oleh Sugeng. Tangga kayu tua itu berderit setiap kali mereka menaikinya. Hingga akhirnya, mereka tiba di depan ruang lonceng. Pintu kayunya sedikit terbuka. Dan di dalamnya, tali lonceng terlihat bergerak sendiri. Seolah ada seseorang yang masih menariknya. Meskipun suara dentang sudah berhenti, Sugeng menahan napas. "Ton, kita balik aja," bisiknya pelan. Namun, Tono sudah melangkah maju. Ia menyorotkan senter ke tali lonceng itu. Tali itu masih bergerak ke atas dan ke bawah. Seolah ada tangan tak terlihat yang sedang menariknya. Dengan nekat, Tono mencoba menghentikan tali itu dengan tangannya. Namun begitu tangannya menyentuh tali, sebuah tangan dingin mencengkeram pergelangan tangannya dari dalam kegelapan. Tono hampir berteriak. Tangannya terasa seperti dicengkeram oleh sesuatu yang dingin dan kasar, seperti tangan manusia yang sudah membusuk. Sugeng melihat wajah Tono yang berubah pucat dan langsung menariknya ke belakang. "Tono, lari!" Tono melepas pegangan pada tali itu dan segera berlari keluar bersama Sugeng. Saat mereka menuruni tangga, suara dentang lonceng kembali berbunyi sendiri. Namun kali ini, suara itu terdengar lebih cepat. Seolah-olah sesuatu sedang mengejar mereka. Begitu tiba di pos jaga, mereka mengunci pintu dengan cepat. Keduanya duduk terengah-engah, tubuh gemetar. Lonceng sekolah masih berdentang dari kejauhan, tetapi kini suara itu perlahan melemah. Namun, meskipun suara lonceng mulai hilang, mereka merasa ada sesuatu yang berdiri di luar pos jaga. Mereka tidak berani melihat keluar jendela. Namun dari sudut mata, mereka bisa melihat bayangan seseorang berdiri di depan pos. Menatap mereka, menunggu mereka keluar. Mereka tidak keluar dari pos jaga sampai matahari terbit. Begitu fajar mulai menyingsing, mereka memberanikan diri untuk melihat keluar. Tidak ada siapa-siapa. Hanya sekolah yang tampak seperti biasa, seolah-olah tidak ada kejadian aneh semalam. Namun, bagi mereka, ini sudah cukup. Mereka tidak bisa lagi bertahan di tempat ini. Pukul 1.30 dini hari, Tono dan Sugeng duduk di pos jaga dengan wajah tegang. Mereka tidak banyak bicara malam ini. Setelah semua kejadian yang mereka alami, wanita berbaju putih, suara anak-anak tertawa di kelas kosong, dan lonceng yang berdentang sendiri, mereka tahu sesuatu di sekolah ini tidak ingin mereka tetap di sini. Dan malam ini, teror itu akan mencapai puncaknya. Mereka tidak menyadari bahwa ini akan menjadi malam terakhir mereka bekerja di sekolah ini. Pukul 2 dini hari, Sugeng melihat layar CCTV seperti biasa. Namun, kali ini, ada yang aneh. Layar 1 lorong utama, lampu mulai berkedip-kedip. Layar 2 ruang guru, ada bayangan hitam bergerak cepat. Layar 3 tangga menuju lantai 2, sesuatu berdiri di ujung tangga. Tono mengerutkan dahi. "Kau lihat ini, geng." Sugeng mengangguk tanpa berkata-kata. Namun saat mereka mengalihkan pandangan kembali ke layar, jumlah bayangan bertambah. Kini, banyak sosok hitam bergerak di seluruh sekolah. Mereka berjalan di lorong, naik turun tangga, berdiri di depan kelas. Namun, yang paling membuat Sugeng ketakutan adalah salah satu bayangan itu sedang berdiri tepat di depan pos jaga. "Ton, ini sudah keterlaluan." Sugeng ingin pergi saat itu juga. Namun sebelum mereka bisa melakukan apa-apa, klik. Lampu lorong di depan pos jaga mati. Lalu lampu lainnya. Satu persatu. Seolah ada sesuatu yang berjalan mendekat ke arah mereka. Tono langsung berdiri. Tangannya gemetar.
Sial, ini bukan hal biasa, geng. Dan saat lampu terakhir di dekat pos jaga padam, mereka mendengar suara langkah kaki mendekat. Tok, tok, tok. Seseorang mengetuk pintu pos jaga. Sugeng langsung menahan napas. Ton, kita jangan buka. Tono mengangguk. Namun, ketukan itu semakin keras. Tok, tok, tok. Seolah ada seseorang yang ingin masuk dengan paksa. Namun, saat Tono akhirnya memberanikan diri untuk mengintip keluar, tidak ada siapa-siapa. Tono dan Sugeng masih diam di tempat mereka. Tubuh mereka kaku karena ketakutan. Lalu, tiba-tiba, radio komunikasi mereka menyala sendiri. Suara statis memenuhi ruangan. Dan dari balik suara berisik itu, mereka mendengar suara lirih. Pergi sekarang, atau kalian akan tinggal di sini selamanya. Sugeng dan Sugeng langsung panik. Tanpa berpikir panjang, mereka mengemas barang-barang mereka, mengambil kunci motor, dan keluar dari pos jaga. Namun, saat mereka melewati gerbang sekolah, Sugeng melihat sesuatu dari sudut matanya. Wanita berbaju putih itu berdiri di depan kelas, menatap mereka pergi. Pukul 3.30 dini hari. Mereka sudah jauh dari sekolah itu. Motor mereka melaju kencang tanpa menoleh ke belakang. Tidak ada kata-kata. Tidak ada pembicaraan. Mereka sudah mengambil keputusan. Mereka tidak akan pernah kembali lagi ke sekolah itu. Keesokan harinya, mereka menyerahkan surat pengunduran diri tanpa penjelasan apapun. Kepala sekolah hanya mengangguk pelan. Kalian bukan yang pertama, katanya dengan suara datar. Dan itulah akhir dari pekerjaan mereka sebagai penjaga malam di SMP Negeri 22. Namun, mereka tahu, sekolah itu masih akan terus dihantui. Dan suatu hari nanti, akan ada penjaga baru yang akan mengalami hal yang sama. Pukul 8 pagi, Tono dan Sugeng duduk di luar ruang kepala sekolah. Mereka berdua belum tidur sama sekali sejak malam terakhir mereka bekerja. Teror yang mereka alami masih terasa jelas di kepala mereka. Suara lonceng yang berbunyi sendiri, ketukan di pintu pos jaga yang tak berwujud, dan suara di radio komunikasi yang memperingatkan mereka untuk pergi. Itu semua sudah cukup. Mereka tidak akan bertahan lebih lama lagi di sekolah ini. Hari ini, mereka akan resmi mengundurkan diri. Silakan masuk. Suara kepala sekolah terdengar dari dalam. Tono dan Sugeng saling berpandangan sebentar sebelum akhirnya masuk ruangan itu. Di dalam, Pak Arif, kepala sekolah SMP Negeri 22, sedang duduk di belakang mejanya. Ia menatap mereka dengan ekspresi tenang. Seolah-olah ia sudah tahu tujuan mereka datang. Tono menaruh 2 lembar surat di atas meja. Kami ingin mengundurkan diri, Pak. Pak Arif tidak langsung menjawab. Ia hanya mengambil surat itu, membacanya sebentar, lalu mengangguk pelan. Baiklah. Tidak ada pertanyaan, tidak ada perlawanan. Seolah-olah ia sudah menduga bahwa ini akan terjadi. Dan sebelum mereka sempat mengatakan apa-apa lagi, Pak Arif berkata dengan suara datar, kalian bukan yang pertama. Tono dan Sugeng merinding mendengar kalimat itu. Apa maksudnya, Pak? Tanya Sugeng, suaranya pelan. Pak Arif tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap mereka, lalu menarik napas panjang. Sudah banyak penjaga sebelum kalian yang juga berhenti seperti ini, katanya akhirnya. Sekolah ini bukan tempat yang bisa dijaga oleh sembarang orang. Tono dan Sugeng saling berpandangan. Mereka ingin bertanya lebih jauh, tetapi mereka juga tidak ingin tahu lebih banyak. Mereka hanya ingin pergi secepat mungkin. Saat mereka keluar dari ruang kepala sekolah, seorang guru tua menghampiri mereka. Pak Darman, guru yang sudah bekerja di sekolah ini selama lebih dari 20 tahun. Ia menatap mereka dengan ekspresi serius. Kalian mau keluar dari sini? Tanyanya. Tono mengangguk. Kami tidak bisa bertahan lebih lama, Pak. Pak Darman menarik napas pelan, lalu berkata, kalau begitu, dengarkan baik-baik. Saat kalian meninggalkan gerbang sekolah ini, jangan pernah menoleh ke belakang. Sugeng menelan ludah.
Kenapa, Pak? Pak Darman tidak menjawab langsung. Ia hanya menggeleng pelan dan berkata, "Pokoknya, jangan menoleh. Apapun yang terjadi." Tono dan Sugeng tidak berani bertanya lebih jauh. Mereka hanya mengangguk dan segera menuju gerbang sekolah. Mereka sudah tidak sabar untuk keluar dari tempat ini selamanya. Mereka berjalan melewati lapangan sekolah menuju gerbang utama. Udara pagi terasa lebih segar dibandingkan malam-malam yang mereka lalui di sini. Namun, saat mereka semakin dekat ke gerbang, Sugeng tiba-tiba berhenti berjalan. Tono melihatnya dan mengerutkan dahi. "Geng, ayo cepat." Namun Sugeng terlihat ragu. "Ton, kau dengar itu?" bisiknya. Tono menajamkan pendengarannya. Dan saat itu juga, ia mendengar sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Tok, tok, tok. Suara ketukan dari belakang mereka, seperti suara ketukan di pos jaga semalam. Sugeng nyaris menoleh. Namun, Tono langsung mencengkeram bahunya. "Jangan lihat," bisiknya keras. Sugeng membeku. "Tapi, Ton, suara itu kayak di belakang kita." "Aku tahu," kata Tono cepat. "Tapi jangan menoleh. Kita jalan terus." Sugeng menggigit bibirnya. Tubuhnya gemetar. Namun, akhirnya ia mengikuti kata-kata Tono. Mereka berjalan cepat menuju gerbang sekolah tanpa melihat ke belakang. Begitu mereka melewati gerbang dan keluar ke jalan, semua suara itu tiba-tiba hilang. Udara yang tadi terasa berat, kini kembali normal. Mereka menghela napas lega. Namun sebelum mereka pergi, Tono melirik dari sudut matanya ke arah sekolah. Dan saat itu juga, darahnya membeku. Di dalam gerbang, di bawah bayangan pohon, wanita berbaju putih itu berdiri diam, menatap mereka. Tono langsung membuka helm dan menyalakan motornya. "Naik, geng, sekarang." Tanpa berpikir dua kali, Sugeng naik ke motor, dan mereka melaju tanpa melihat ke belakang. Mereka tidak pernah kembali ke sekolah itu lagi. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.